Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah. Bagaimana tidur semalam? Semoga nyenyak dan dapat bangun dengan penuh kesegaran juga penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, dikuduskan namamu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah menuntun kami, menjagai kami dalam tidur malam kami, sehingga kami dapat bangun dengan segar dan dengan kelegaan juga sukacita yang luar biasa besar. Pada saat ini kami akan bersama-sama mencoba mendengarkan dan memahami firman-Mu. Tolong Kau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sepenuhnya apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kemarin pagi kita sudah membahas mengenai salah satu kriteria seseorang bisa dikatakan bijaksana atau berhikmat. Seseorang bisa dikatakan bijaksana atau berhikmat, salah satu kriterianya adalah menjadi orang yang tidak bebal atau mau menerima kritik maupun masukan dari sesama manusia. Itu adalah salah satu kriterianya. Lalu bagaimana kriteria yang kedua? Kriteria yang kedua terdapat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Ayat bacaan kita pada hari ini. Di Efesus 5 ayat 16 terdapat kata waktu. Nah, kata waktu ini adalah kata yang cukup menarik. Menarik karena jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kata waktu ini ada dua. Yang satu adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Kedua kata itu memang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti waktu, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jadi untuk yang kronos itu adalah waktu yang menunjukkan secara kronologis. Secara kronologis dalam artian seperti kalau kita melihat kalender kita, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya sampai tanggal 31. Itu adalah waktu kronos. Lalu bagaimana dengan waktu kairos? Kairos itu adalah waktu yang merujuk kepada momen-momen tertentu atau bisa dikatakan adalah kesempatan. Jadi dua kata itu jika diterjemahkan secara langsung memang artinya waktu, tapi memiliki makna yang berbeda. Sekarang bagaimana dengan ayat yang ke-16? Di situ ada kata waktu. Waktu apa atau kata apa yang digunakan di dalam Efesus 5 ayat 16? Efesus 5 ayat 16 di sini menggunakan kata kairos. Jadi bisa dikatakan bahwa ayat 16 ini sedang berbicara pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena kata waktu yang digunakan adalah kairos. Dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu atau kriteria selanjutnya seseorang bisa dibilang berhikmat adalah ketika orang itu dapat menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada atau bahkan menciptakan kesempatan-kesempatan. Tapi perlu diingat bahwa kesempatan yang dibicarakan bukanlah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal negatif, melainkan kesempatan-kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Termasuk salah satunya adalah mendengarkan sapaan pagi setiap harinya. Ketika kita memiliki kesempatan waktu luang, kita bersedia untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sudah sedang berupaya untuk menjadi orang yang bijaksana, karena memanfaatkan kesempatan itu untuk sesuatu hal yang lebih baik.
Semoga bacaan kita pada hari ini dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan dan telah mencoba memahami apa yang ingin Allah katakan kepada kita. Maka marilah kita menanggapi firman itu dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surgawi yang mulia, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan, telah memberikan kami izin untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Baru saja kami memahami bahwa sebagai manusia kami perlu untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan baik demi mencapai hal-hal yang baik pula. Tolong Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami, Engkau dampingi kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat secara maksimal memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada demi kebaikan sesama maupun diri sendiri, dan tentu saja demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.